Belum ibu nusul. Aku jatah pokoknya nunjak gigi tembak masalah nasab misalnya bisa jadi beri. Jadi bukan saya melawan kepada para tokoh-tokoh sepuh NU, bukan. Saya hanya melawan kepada doktrinnya para habaib, melawan doktrinnya para habaib yang selama ini memperbudak pribumi, yang selama ini menjadi alat untuk memperbudak pribumi, termasuk dari segi wanitanya, ya, dijadikan jajan mereka, juga harta bendanya dimintain ini, dimintain itu. Itu sudah banyak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'dah. Sahabat AR News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Sahabat AR, ini saya menemukan sebuah video yang cukup mencengangkan bagi saya, di mana seorang tokoh yang bercokol di PBNU, yang memiliki posisi cukup penting di PBNU, justru beliau mengaku dengan sendirinya, ya Allah, gak bisa dibayangkan. Tapi saya udah gak mau nangis-nangis lagi semacam apa ya, karena saya melawan beliau. Enggak, saya sekarang apa ya, hidup ini pilihan lah. Memilih untuk di barisan para sesepuh yang membela Pak Alawi, atau berdiri tegak di barisan kiai-kiai muda yang lebih melek sosial media, yang lebih melek tentang keilmian, lebih melek tentang digitalisasi untuk melawan para habaib atau doktrin-doktrin habaib kepada generasi muda NU, ya. Jadi bukan saya melawan kepada para tokoh-tokoh sepuh NU, bukan. Saya hanya melawan kepada doktrinnya para habaib, melawan doktrinnya para habaib yang selama ini memperbudak pribumi, yang selama ini menjadi alat untuk memperbudak pribumi, termasuk dari segi wanitanya, ya, dijadikan jajan mereka, juga harta bendanya dimintain ini, dimintain itu. Itu sudah banyak videonya. Mungkin para kiai sepuh itu lantaran beliau nggak memikirkan, mungkin dianggapnya HP itu sesuatu yang banyak madorotnya, maka beliau mungkin kurang nonton. Jadi ya semacam itu mungkin, makanya beliau tetap khusnudon kepada para habaib, bahwa habaib adalah dzurriyyah Rasulullah. Kan tapi kami yang muda-muda mengambil langkah berbeda. Kami akan menelusuri, tetap menelusuri bersama Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kami menjadi pendukung Kiai Imaduddin Al-Bantani yang mengkaji keilmiahan, secara ilmiah nasab-nasab para habaib tersebut. Kembali lagi kepada topik pembahasan, yaitu ternyata dibalik penolakan Mbah Yai Marzuki Mustamar yang dilakukan oleh gerombolan FPI, juga penolakan Kiai Imad waktu di Gresik, ya kalau nggak salah di Gresik, yang ditolak oleh para muhibbin Pak Alawi, itu semua ternyata ada sosok tokoh sepuh NU di balik itu semua. Ini bukan berdasarkan suudon saya, enggak. Beliau memang menyampaikan dengan terus terang bahwa beliau menganggap atau beliau mendapat informasi bahwa orang-orang yang sekarang, ya, mungkin yang dianggapnya ini adalah Kiai Imad CS lah ya, Kiai Imad dan para pendukungnya, itu dikatakan bahwa orang-orang yang sekarang memasalahkan atau mempersoalkan masalah dzurriyyah Rasulullah yang disandang oleh Pak Alawi, itu ada majikannya, di belakang itu ada majikannya. Berarti Kiai Imad kan dibayar gitu, ada yang nyuruh gitu. Dan ini
Bagi saya ini jenengan sudah suudzon loh. Itu aja sudah suudzon. Mempercayai itu juga sudah suudzon. Berita yang belum tentu kebenarannya jenengan percayai, itu jenengan jadikan obrolan, itu riba loh Yai. Terus kalau itu tidak benar, itu jatuhnya fitnah loh Yai. Apalagi sudah jenengan sampaikan di publik, ya, sudah jenengan sampaikan di media sosial. Itu jatuhnya fitnah loh kalau tidak terbukti. Dan beliau juga mengatakan bahwa beliau meminta kepada Kapolda Jawa Timur untuk melarang, ya, untuk melarang penceramah-penceramah yang akan ceramah soal nasab. Padahal sebagaimana yang kita tahu, Kiai Imad keliling, ya, itu untuk mencerdaskan generasi muda NU, warga NU yang masih sekarang sampai sekarang masih terbelenggu dengan doktrin Pahlawi. Ingin dicerdaskan oleh Kiai Imad, ingin disadarkan, ayo kita bareng-bareng sadar, jangan mengikuti taklid buta, jangan mengikuti cuma husnudzon aja terhadap mereka, karena semua itu bisa dibuktikan secara ilmiah gitu loh. Jadi penolakan Kiai Imad, penolakan Mbah Yai Marzuki Mustamar, ternyata itu semua dilakukan oleh beliau, salah satu tokoh dari PBNU, ya. Ini kalau saya mau ngomong kasar, itu berarti penolakan Mbah Yai Marzuki Mustamar, penolakan Gus Abbas mungkin ya, Gus Abbas Buntet, penolakan Kiai Imad di saat mau ceramah, itu berarti semua itu dilakukan oleh musuh dalam selimut, ya. Berarti ada musuh dalam selimut di tubuh PBNU ini. Kalau dalam video saya yang tadi saya unggah itu ya, Kiai Khalil Nafis selaku Ketua MUI sudah menyatakan, walaupun secara pribadi bukan atas lembaga MUI ya, beliau sudah mengatakan dengan gamblang dan mengkanter doktrin Pahlawi tentang bahwa nasab itu lebih tinggi daripada ilmu. Beliau langsung mengkanter loh. Saya salut dengan Kiai Khalil Nafis ini ya, Kiai muda ya, Kiai muda dari Madura. Beliau mengkanter itu semua, bahasanya dengan tegas mengatakan kalau perbandingan antara nasab dengan ilmu, ya jelas yang dipilih adalah ilmu. Ulama warasatul anbiya, bukan kok dzurriyyah warasatul anbiya atau habaib warasatul anbiya, enggak. Al ulama warasatul anbiya, ya. Ulama itu pewarisnya para nabi gitu. Anbiya itu jamak dari kata-kata nabi ya. Berarti kalau anbiya ya semua nabi, pewaris semua nabi gitu loh. Pewarisnya para nabi gitu. Ya. Jadi saya menunggu ketegasan dari PBNU. Walaupun tidak secara resmi pernyataan itu mengatasnamakan PBNU, syukur-syukur kalau pernyataan itu mengatasnamakan PBNU. Saya ingin mendengar counter yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di PBNU. Kalaupun tidak secara resmi, ya perorangan lah. Semacam Mbah Yai Said Agil Sirot. Beliau dengan lantang dan berani mengatakan teruskan tesisnya, kajian ilmiahnya teruskan. Kalau selama itu kajian itu memang secara ilmiah, udah teruskan. Kecuali kalau nanti dipatahkan juga tesisnya Kiai Imad juga dengan penelitian ilmiah, nah itu baru bisa terbantahkan. Tapi kalau hanya dengan marah-marah, dengan caci maki, itu tidak akan terbantahkan tesisnya Kiai Imad. Oleh karena itu saya berharap kepada para tokoh-tokoh NU yang sudah sepuh-sepuh, janganlah gampang-gampang berstatement ya, ketika memang tidak benar-benar dari hasil musyawarah atau hasil tabayun atau hasil bahsul masail. Jangan sekali-kali berstatement, apalagi statement jenengan itu mengkerdilkan generasi muda NU.
Ya, ini permohonan dari kami selaku warga NU di kalangan akar rumput. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan sebelum saya tutup setelah saya tutup silahkan tonton video yang akan saya tampilkan, yakni seorang tokoh dari jajaran PBNU yang bercerita dengan sendirinya tentang pelarangan ceramah soal nasab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Saiki zamane anak-anak zaman saiki, generasi muda bahkan generasi tua, sudah banyak memperjualbelikan agama dengan dunia, dengan pangkat, kedudukan, dengan keviralan, dengan kemasyhuran, dengan ini, dengan ini. Pokoknya aku seperti masyhur, ngomong elek-elek seperti masyhur, bujuk-bujuk seperti masyhur, gawe-gawe saiki itu zaman. Hatta niftawa, jika gawe-gawe, buat-buat, kalau dalile, didelek-delek dalil, bolak-balik, iki zaman. Pun zaman pun kaget, jangan kagetan, ojo gawo, kaget dan gawo, mesti kita gawe-gawo, pasti kita akan terpengaruh. Kenapa? Posisi orang yang kaget dan gawoan itu lemah, akan mudah diwarnai, mudah dimasuki. Pun gak ada contoh ini, termasuk contoh rame-rame nasab, barang tadi. Sebenarnya pun mawon tiang-tiang itu. Hanya karena ingin di samping, di belakangnya ada jeragane jeragan sing ngoten niku, sing nasab digawe ancur-ancuran. Bapak Kapolda Jawa Timur cerita kulo, siapa jeragannya di belakang? Jenderal-jenderal. Itu kok untuk apa itu? Untuk mengadu atau untuk mengalihkan situasi keadaan? Jenderal-jenderal. Polres itu nih, ini apa yang ngisi amankan. Gak ada daerah yang jebol, ya, gak ada daerah yang jebol. Jadi buatan isu kalau di belakangnya itu ada jeragan, ada sing mendukung. Dia mau kepentingannya dia nih. Belum dimelusul. Pokoknya lulusan iki tembak masalah nasab misalnya, baik yang satu lawannya, baik yang ini sama-sama tidak, jangan diberikan. Macam lewong nasabe habaib yang tes DNA. Tes DNA itu singgali wong ilmu kamu darah yang penuh dengan intrik-intrik, walaupun disebut ilmiah. Amerika itu kadang ngopo, adik kuasa ngaku polisi dunia, ngaku paling adil. Apa kerjanya? Israel dibela, Palestina di senjata dikirim ke negara, cek ini perang, payu senjatai dan sebagainya. Tapi mengaku polisi dunia, punya hak veto dan sebagainya. Cinta saat ini yang lah, kaidah-kaidah kita soalnya ketetepan. Jadi yakin, ilmu itu yakin. Saat ini ilmu ini ulama dianggap bukan kafe. Ini sekolah adab lah. Sekolah adab, ada ulama-ulama semua.